Om Swastiastu, selamat malam. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan tentang pengenalan akustik. Jadi, eh, untuk anggota kelompoknya bisa di next. Kemudian ini adalah anggota kelompok 2A, ada Jetro, Fania, Natalia, Ike, Putih, Prita, kemudian ada Arya, ada saya, Gepan, kemudian ada Hafiz, kemudian ada Kadek Cahya Dinata, Grisilia, dan Michelle. Jadi next. Kemudian ini untuk visi misi ilmu kelautan. Next. Dan ini untuk materi pertama akan dibawakan oleh Berita. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Petra Lestari dengan 5 Walang 22 dan 5 Kiran 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan akustik, di mana akustik bawah air ini merupakan penggunaan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan benda di air. Objek yang sebagai sasaran akan dikenai oleh gelombang suara sehingga posisi atau letak di perairan dalam atau dangkal dapat diketahui. Cara kerja dari pengenalan akustik ini yaitu media bawah air memantulkan sinyal dari dasar ke permukaan air yang diabsorpsi oleh kondisi fisik kanal dengan kecepatan suara di air sebesar 1.500 meter per second. Propagasi akustik bawah air dapat berfungsi dengan baik pada frekuensi rendah seperti 10 sampai 15 kHz. Contoh dari pemanfaatan pengenalan akustik bawah air ini adalah pemanfaatan sonar pada kapal selam sebagai alat untuk mendeteksi objek yang terdapat di bawah laut. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemanfaatan akustik bawah air. Segera perkenalkan, nama saya Gian Fania dengan akhiran NIM 013. Pemanfaatan akustik bawah air melibatkan penggunaan suara untuk berbagai aplikasi di bawah air. Yang pertama, pemanfaatan akustik bawah air itu ada sonar. Sonar digunakan dalam aplikasi militer dan sipil untuk deteksi dan pelacakan objek di dalam air. Sonar aktif mengirimkan gelombang suara dan kemudian mendeteksi pantulannya untuk menghasilkan gambar atau informasi tentang objek tersebut. Sonar juga digunakan dalam pemetaan dasar laut dan survei geologi. Yang kedua, ada navigasi bawah air. Navigasi bawah air digunakan untuk membantu kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya untuk menentukan posisi mereka dengan menggunakan sinyal suara yang dipancarkan dan diterima oleh sistem navigasi. Selanjutnya, pemanfaatan akustik bawah air lainnya yaitu pengukuran oceanografi. Akustik bawah air digunakan dalam penelitian oceanografi untuk mengukur suhu, salinitas, dan kecepatan aliran air laut. Teknik ini memanfaatkan perubahan kecepatan suara dalam air untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik lingkungan laut. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi bawah air. Komunikasi bawah air digunakan untuk antar kapal selam, kendaraan bawah air, dan yang dapat mentransmisikan data di bawah air melalui gelombang. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkembangan akustik lautan secara global. Perkenalkan, nama saya Gita Vertigo dari IK22 dengan NIM 113511103. Jadi pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles merupakan orang pertama yang tercatat menyatakan bahwa suara dapat terdengar dalam air seperti layaknya di udara. Kemudian dilanjutkan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519, di mana Leonardo da Vinci membuat observasi dan menyatakan bahwa kapal dapat didengar pada jarak yang jauh di bawah air dengan menggunakan pipa yang panjang, dengan menempatkan ujung pipa di dalam laut dan ujung lainnya pada telinga. Hal ini membuktikan bahwa suara dapat berpropagasi di dalam air dan disebut dengan sonar pasif karena hanya dapat mendengar suaranya saja. 200 tahun setelah penemuan yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci, pemahaman mengenai akustik berkembang pesat akibat Marin Mersenne dan Galileo bersama menemukan hukum tentang vibrating things
dan berhasil menerbitkan temuan mereka dalam karya berjudul El Harmony Universal pada tahun 1620-an. Kesuksesan next Kesuksesan pertama pengukuran kecepatan suara dalam air terjadi pada tahun 1826, di mana seorang ilmuwan bernama Jean Daniel Collador merupakan seorang fisikawan dengan Charles Francois Storm, seorang matematikawan, dengan mencatat seberapa cepat bunyi lonceng terendah mengalami perjalanan melintasi Danau Geneva. Mereka mengambil memukul lonceng dan flash dari Buk Messiu dengan jaraknya 10 mil jauhnya, lalu menghitung waktu antara flash Messiu dan suara lonceng untuk menghitung kecepatan suara dalam air. Kemudian pada tahun 1877 sampai 1878, seorang bernama Lord Rayleigh atau yang dikenal dengan William Strutt mengeluarkan sebuah karya yang yaitu echo sounding, menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam akustik bawah laut, dan karya dianggap sebagai tanda awal dari studi modern akustik. Beliau merupakan orang pertama yang merumuskan persamaan gelombang, alat matematika yang menggambarkan gelombang suara, dan karyanya mengatur perkembangan ilmu dan penerapan akustik bawah air pada abad ke-20. Yang terakhir, pada tahun 1901, ilmuwan bernama Reginald A. Fessenden melakukan penelitian untuk menciptakan separate signal company yang dapat memanfaatkan suara bawah air untuk memberi peringatan kepada kapal yang sedang berlayar. Para ilmuwan memanfaatkan lonceng bawah air yang terletak di bagian bawah light sheets atau mercusuar yang suaranya dapat diterima oleh mikrofon karbon granula yang dikembangkan pada telepon pertama yang disebut dengan receiver. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ika Cayanata dengan NIM 2213511096. Perkembangan akustik kelautan Indonesia. Perkembangan akustik laut di Indonesia semakin intensif pada dekade tahun 1970. Dalam dekade terakhir, ilmu akustik telah diterapkan pada deteksi dan estimasi populasi ikan, khususnya dengan pengembangan integrator gemak analog dan penghitungan gemak. Aplikasi dalam penelitian kelautan akustik memungkinkan kita menggunakan pantulan suara untuk memperkirakan jenis ikan yang ada di area tertentu. Next. Baik, selanjutnya adalah keunggulan akustik dalam deteksi bawah air. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Hafiz Kutubi dengan NIM awalan 22 dengan akhiran 04. Keunggulan pertama yaitu pemantauan wilayah laut yang luas, di mana teknologi akustik deteksi bawah air sangat efektif dalam pemantauan lingkungan laut karena jangkauannya yang luar biasa, di mana gelombang suara dapat menyebar hingga ratusan kilometer di dalam air tanpa redaman yang signifikan. Keunggulan ini memungkinkan sistem sonar untuk mendeteksi target dan jarak yang sangat jauh, sangat bermanfaat untuk pemantauan wilayah yang luas. Selain itu, air laut juga bersifat transparan terhadap gelombang suara dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik, yang mengurangi kebisingan dan interferensi yang dapat mengganggu deteksi. Kemudian adalah keunggulan kedua adalah pemantauan objek yang terdeteksi. Pola sinyal akustik yang dihasilkan juga memberikan informasi penting tentang jenis objek yang terdeteksi seperti kapal selam, atau ikan. Perubahan dalam sinyal akustik seiring berjalannya waktu dapat dimanfaatkan untuk memonitor pergerakan objek seperti kapal, ikan, ataupun arus laut. Sebagai contohnya, perubahan sinyal akustik yang dipancarkan oleh kapal atau kapal selam dapat menunjukkan adanya pergerakan objek yang dapat digunakan untuk mengenali objek tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi. Terakhir, stabilitas kinerja sistem yang akurat dan efisien. Sistem pemantauan bawah air dapat menghasilkan pola sinyal akustik yang tidak terganggu oleh cuaca buruk seperti badai atau kabut. Hal ini membuat sistem tersebut menjadi pilihan yang andal dan efisien untuk pemantauan bawah air di berbagai kondisi. Keunggulan ini dapat meningkatkan stabilitas kinerja sistem dan menghasilkan data yang lebih akurat. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Kesintara dengan NIM akhiran 55. Sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan akustik dalam deteksi bawah air. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap kondisi lingkungan. Teknologi akustik lautan sangat sensitif pada suhu, salinitas, dan tekanan. Bahkan perubahan kecil sekalipun, misalnya 1 derajat Celcius atau 0,1 ppt atau part per thousand salinitas, sudah dapat mengubah kecepatan suara hingga beberapa meter per detik.
Ini tentunya akan mempengaruhi akurasi sistem deteksi. Yang kedua adalah keterbatasan mendeteksi objek kecil atau dekat dasar. Kapasitas teknologi ini terbatas untuk mendeteksi objek yang berukuran kecil, contohnya ikan 5 cm atau berada sangat dekat dengan dasar laut. Hal ini disebabkan oleh batasan ukuran transducer atau frekuensi yang digunakan dan revolusi sistem yang ada. Yang ketiga adalah interferensi dan kebisingan sinyal. Sinyal akustik dapat terganggu oleh berbagai sumber suara lain seperti kapal, manusia, atau hewan laut. Kebisingan ini berpotensi menutupi sinyal yang sedang diamati dan menimbulkan kesalahan interpretasi data. Yang keempat adalah pengaruh fenomena alam. Fenomena alam seperti arus, gelombang, dan angin secara dinamis dapat mengubah arah kecepatan propagasi gelombang suara. Hal ini berpotensi menimbulkan distorsi pada sinyal yang dituju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, sebelumnya saya Nikita Wulandari dengan NIM akhiran 20. Di sini melanjutkan komponen-komponen dalam metode akustik, yakni ada 5. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan salah satu proses pemisahan dengan meletakkan campuran gas dengan cairan. Sebagian penyerapan tertentu akan menyerap satu atau lebih pada komponen gas. Yang kedua ada target strength, TS, merupakan parameter yang penting digunakan sebagai faktor skala dalam pendugaan stok secara akustik. TS juga merupakan ukuran luas target sonar. Yang kedua ada scattering volume. SV adalah pembandingan intensitas bunyi yang dipantulkan dari suatu sasaran dalam volume tertentu dengan intensitas bunyi yang mengenai sasaran, diukur pada jarak 1 meter dari sasaran yang dituju. Yang kedua ada backscattering, adalah pantulan gelombang, partikel atau sinyal kembali ke arah asal. Kemudian yang terakhir ada atenuasi, merupakan redaman suatu sinyal karena jarak tempuh dan frekuensi sinyal kali lebih tinggi. Redaman disebabkan oleh perambatan gelombang dan penyerapan disebabkan oleh perubahan ukuran berkas gelombang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip kerja metode akustik. Sebelumnya, perkenalkan saya Belardita Herika Putih Setiawan dengan NIM 22135 11047. Prinsip kerja metode akustik terdapat 2, yaitu hidroakustik dan gelombang suara. Untuk prinsip yang pertama adalah hidroakustik, di mana hidroakustik ini adalah teknologi pendeteksian bawah air menggunakan perangkat akustik dan memanfaatkan gelombang suara. Prinsip kerja ini memanfaatkan perambatan suara atau bunyi dalam melakukan pendeteksiannya. Hidroakustik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Di mana yang pasif adalah dia hanya menerima gelombang suara, sedangkan yang aktif dia akan membuat dan menerima gelombang suara. Kemudian ada prinsip kerja yang kedua adalah gelombang suara, di mana gelombang suara ini merupakan penerapan teknologi di mana ia dapat mendeteksi keberadaan suatu benda di dalam air. Gelombang suara ini menggunakan 2 alat, yaitu transducer dan receiver, di mana transducer dia memancarkan sinyal akustik dan receiver dia menerima sinyal akustik. Cara kerja sistem akustik bawah air ini akan memancarkan gelombang suara dari transducer
menuju ke bawah air. Ketika di dalam air sendiri, gelombang suara akan mengenai berbagai objek seperti ikan, udang, plankton, dan berakhir di dasar laut. Ketika sudah mengenai objek, gelombang suara akan dipantulkan kembali ke transducer dan diterima oleh receiver. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ruang lingkup penggunaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misal Daniel Loing dengan NIM akhiran 107. Ruang lingkup penggunaan akustik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana gelombang tersebut digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Akustik juga mencakup hampir semua bidang kehidupan manusia, seperti dokter, psikolog, audiolog, ahli biologi, musisi, dan produsen alat musik adalah beberapa contoh profesi yang terlibat dalam akustik. Selanjutnya ada beberapa contoh bidang yang penggunaan akustik. Yang pertama ada bidang kelautan, di mana penggunaan akustik di kelautan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang parameter perairan seperti profil dasar laut, kecepatan relatif, dan lainnya. Yang kedua, di bidang perkapalan, di mana akustik digunakan untuk perancangan alat tangkap berbasis akustik untuk mendapatkan hasil tangkapan terbaik dan tepat sasaran. Yang ketiga, ada bidang biologi. Akustik digunakan untuk penelitian pengetahuan dalam menentukan spesies dan tingkah laku ikan serta organisme lainnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ruang lingkup penggunaan juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natalia Priscilla Sianturi dengan NIM 2213511018. Penerapan teknologi hidroakustik ini menjadi salah satu pilihan dalam melakukan survei perairan karena memberikan informasi secara cepat dan efisien. Penggunaan dari teknologi hidroakustik ini juga baik digunakan karena ramah lingkungan. Metode hidroakustik dapat memberikan informasi kondisi perairan dengan cepat dan efisien karena data yang didapat adalah real time. Nah, untuk penggunaannya, teknologi ini sangat berguna untuk dunia kelautan dalam menentukan stok ikan, identifikasi objek bawah laut, deteksi minyak di dasar laut yang tidak memerlukan banyak waktu atau efisiensi waktu, dan menghasilkan data dengan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian teknologi akustik ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kelimpahan zooplankton di perairan secara konvensional. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada kendala jaringan, jadi slide saya terlewatkan. Di sini saya akan menjelaskan metode akustik dan perkenalkan, nama saya Grisela Nazarani dengan awalan NIM 22 dan akhiran 98. Metode akustik merupakan suatu teori tentang gelombang bunyi dan perambatannya dalam suatu medium. Dalam hal ini mediumnya adalah air. Metode akustik juga merupakan suatu proses pendeteksian target di laut dengan mempertimbangkan proses perambatan suara. Karakteristik suara yaitu frekuensi, pulsa, intensitas. Faktor lingkungan atau medium, lalu ada kondisi target. Di dalam metode ini juga digunakan untuk mengukur waktu tempuh pulsa gelombang akustik yang dipancarkan oleh transducer pengirim menuju dasar laut dan dipantulkannya kembali. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Bisa dilanjut? Oke, baik. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan pada presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Pandi Gedegepan dengan akhiran NIM 063. Jadi berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa echo sounding menjadi salah satu faktor yang penting dalam akustik bawah laut yang dianggap sebagai tanda awal dari studi modern akustik. Perkembangan akustik laut di Indonesia semakin intensif pada dekade pada tahun 1970-an. Saat ini ilmu akustik dipastikan dalam penelitian kelautan, aquaculture, studi tentang perilaku ikan, dan sebagainya. Keunggulan teknologi akustik deteksi di bawah air antara lain menonjol dalam pemantauan lingkungan laut, mengurangi intervensi yang bisa mengganggu deteksi, ekonomis dalam instalasi dan pemeliharaan,
Selain itu terdapat beberapa kekurangannya seperti ketergantungan pada kondisi lingkungan, keterbatasan dalam mendeteksi objek kecil ataupun dekat dengan dasar laut, dan pengaruh dari fenomena alam. Metode akustik ini merupakan suatu teori tentang gelombang bunyi dan perambatannya dalam suatu medium. Karena ini konteksnya di kelautan, maka mediumnya adalah air. Akustik kelautan mengacu pada proses penciptaan gelombang suara atau impuls dan sifat perambatannya. Komponen-komponen dalam metode akustik antara lain ada absorpsi, target strength, backscattering, scattering volume, dan atenuasi. Selain itu metode akustik memiliki dua prinsip kerja, yaitu hidroakustik dan gelombang suara. Ruang lingkup akustik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang suara dan bagaimana gelombang tersebut digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait pengenalan akustik dan deteksi bawah air. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.